وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم إلى يوم الدين. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian yang saya hormati, mudah-mudahan semuanya tetap sehat walafiat. Amin. Kita mulai kajian kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Moga Bapak Ibu ini menjelang akhir Ramadan ya, tetap semangat ya. Amin. Ini anugerah luar biasa Bapak Ibu ya. Selama Ramadan sejuk, ya, bahkan hujan terus. Masya Allah ya, mengguyur kampung kita, negeri kita nih. Ini rahmat dari Allah SWT. Ya. Kita masih melanjutkan kajian surah Ar-Ra'd ayat 39 ya. 39, 40, 41, 3 ayat. Nanti muka-muka rampung tafsirannya. Moga Bapak Ibu disiapkan Al-Qur'annya ya, atau aplikasi HP-nya surah Ar-Ra'd ayat 39, 40, 41 dipandu tata kita oleh Pak Jirespon. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يمحو الله ما يشاء ويثبت. يمحو الله ما يشاء ويثبت. وعنده أم الكتاب. وعنده أم الكتاب. وإما نرينك بعض الذي نعدهم. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ. أو نتوفينك وعلينا الحساب. وعلينا الحساب. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. أولم يروا والله يحكم لا يعقب لحكمه. والله يحكم لا يعقب لحكمه وهو سريع الحساب. صدق الله العظيم. Allahumma arhamna bil Quran. Demikian tadi Bapak Ibu qiraah kita, tadarus kita. Doa kita selalu moga-moga kita semuanya yang membaca, yang menirukan, yang mendengarkan, kita dan semua keluarga jamaah kita senantiasa dirahmati Allah SWT. Amin. Bapak Ibu, 3 ayat ini kajiannya tanda petik ini cukup berat dan dalam sekali. Yang pertama masalah takdir. Apa? Takdir. Apakah takdir itu bisa dihapus, dirubah, atau sudah seperti itu?
kita hanya mengimani saja. Ya. Kalau nggak bisa berubah, kenapa ada perintah agar kita berikhtiar, termasuk doa, termasuk doa. Karenanya nanti Bapak Ibu kita akan mencoba untuk membahas agak panjang lebar dalam ini. Termasuk juga perdebatan para ulama ahli tafsir. Secara umum ada 3 pendapat Bapak Ibu. Yang pertama, bisa berubah semuanya, apapun takdirnya. Ini rangkuman pendapat dari pendapat sahabat Umar bin Khattab dan juga Ibnu Mas'ud, masuk para senior sahabat Nabi. Yang kedua Bapak Ibu, tidak bisa sama sekali. Ya seperti itu. Kita hanya ridho dan ridho. Kemudian apa artinya ikhtiar? Itu bidang lain. Karena kita nggak ngerti kapan dan apa itu takdir. Kalau nggak berubah, kenapa kita ikhtiar? Nah itulah ibadah. Itulah ibadah. Karena Bapak Ibu, namanya doa, silaturahim, sedekah itu berubah atau nggak berubah takdir, tetap itu ibadah yang berpahala. Nah, yang ketiga, ini pendapat yang ngambil jalan tengah. Ada yang bisa berubah dan ada yang tidak berubah. Kalau dahulu Bapak Ibu, nggak tahu jenengan pernah nggak belajar dahulu itu. Ada namanya qadha mubrom, atau takdir mubrom, takdir besar yang nggak bisa berubah sama sekali. Ya. Itu minimal ada 4, ya. Termasuk ajal, apa? Umur Bapak. Itu kotornya mubrom, segitu. Nah itu nanti pada ayat yang pertama Bapak Ibu, kalau nanti monggo kita persilahkan, kalau dengan berkesempatan buka di YouTube juga ada, di tafsir juga ada. Yang paling luas itu tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir. Ini salah satu tafsir rujukan Bapak Ibu, kan memang ini masuk ulama yang luar biasa gitu. Tafsirnya namanya Tafsir Quranul Azim. Ya, ada terjemahnya juga sudah. Ini semua pendapat tapi sudah pakai riwayat-riwayat. Artinya tidak ada pendapat personal kecuali yang kesimpulan. Ini yang pertama. Ayat yang kedua Bapak Ibu, luar biasa. Ya, kata Allah, wahai Muhammad, apakah engkau melihat, menyaksikan ya, azab yang Allah timpakan pada mereka orang-orang kafir, atau Allah takdirkan engkau wafat sebelum melihat azab mereka? Yang pasti, yang penting engkau itu hanya menyampaikan. Wa innama alaikal balagh. Yang penting engkau tetap ngaji dan ngaji saja. Ya. Ukuran dan hitungan hisab itu Allah yang akan menghitung nanti. Termasuk menghitung, menghisab kapan azab itu ditimpakan dan berapa dosa dan apa pahala mereka. Itu ayat yang kedua Bapak Ibu, ini juga berat. Ya. Yang ketiga Bapak Ibu, ini luar biasa, bahwa bumi ini, jagat ini Bapak Ibu ya, bisa melebar, bisa menyempit. Aunang kusuha.
Kapan melebar? Ini sudah sering kita aturkan Bapak Ibu. Ada surah apa itu? Al-Insyiqaq ya. Wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat. Dan ketika bumi itu muddat, dipanjangkan, dimodotkan nih Pak. Saya sering maksud biar mudah ya. Muddat itu modot. Ketika bumi dilapangkan, nah, berarti jalan bisa melebar. Nah, ayat 41, bumi disempitkan ya, dari ujung-ujungnya. Pertanyaannya, apa itu tafsirannya? Apa itu maksudnya? Ini berat semuanya nih. Yang ngaji hari ini beruntung, alhamdulillah. Halo. Tapi Bapak Ibu, kata Nabi, falyuballighil hadirul ghaib. Yang hadir wajib menyampaikan pada yang tidak hadir. Oh, enak nih. Berat. Ya. Yang hadir wajib menyampaikan pada yang tidak hadir. Berarti gini aja Pak, biar enteng semuanya. Ya. Kita wakilkan ke Pak Dar. Ya toh? Lewat apa? YouTube. Udah itu. Jadi pohon jemaah yang nggak rawuh hari ini kan berhalangan ya, silakan ya bisa bersani. Apa Pak namanya Pak? Akunnya Pak Dar. Almerot ya. Bapak saya jujur belum pernah membuka aja teman-teman. Kayak apa itu? Silakan. Baik Bapak Ibu, itu tadi tema kajian kita. Monggo dibaca ulang per ayat. Pak Rizbol, nanti Pak Bambang biasa membaca terjemahnya. Silakan. Yamhullahu ma yasha'u wa yusbit wa indahu ummul kitab. Ya, yang artinya Allah menghapus dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Di sisinya lah terdapat umul kitab. ulangi Pak Bambang. Allah menghapus dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Iya. Di sisinya lah terdapat umul kitab. Ya. Yamhu. Maha yamhu. Apa itu artinya? Menghapus. Ya. Menghapus apa? Takdir, ketetapan. Yang menghapus siapa? Allah. Yamhullah. Allah menghapus takdir. Allah menghapus itu? Merubah takdir. Ya. Tapi juga wa yusbit. Allah pula yang menetapkan. Hanya enggak berubah-ubah. Apa adanya dari dahulu kala. Takdir azali. Nah. Wa indahu, dan di sisi Allah, di sisinya Ummul Kitab. Ummun induk Alkitab, kitab, tulisan. Di sisi Allah ada catatan induk. Catatan apa maksudnya tadi? Lauhil Mahfuz. Lauh adalah papan. Apa itu? Oh, itu namanya lauhah. Ya. Lauh itu apa? Papan, tulisan. Nah, kalau bahasa pondoknya namanya itu apa? Asbak. Asbak, sabak. Sabak. Iya. Nah, dulu kita sekolah pakai sabak. Saya udah nggak menangi Pak Bu. Saya udah bawa buku. Buku ngelak kayaknya. Iya. Pak ya. Itulah Lauhil Mahfuz yang konon Pak di riwayat hadis. Lauhil Mahfuz itu luasnya, Masya Allah. Luasnya Pak. Seluas perjalanan 500 tahun.
Halo, berapa Pak? 500 tahun kita muter, ya, keliling, kira-kira berapa ribu kilo itu? Berapa ribu mil Pak? Gitu, itu terbuat dari marmer. Masya Allah Pak Bu. Dari apa? Marmer, bahkan mutiara Bapak Ibu, Masya Allah. Itulah Mahfud. Ya. Di sana semua catatan takdir, semua catatan takdir, bahkan tulisan catatan apa saja yang dicatat oleh Raqib Atid harian. Bila Bapak Ibu ada takdir harian, takdir mingguan, takdir tahunan. Yang Lauhul Mahfuz itu Bapak Ibu dalam sehari sebanyak 360 kali Allah tengok, Allah perhatikan. Berapa kali? Kalau kita asumsikan sehari 24 jam Pak Bu, ya, berapa? 24 jam dibagi 360, berarti berapa detik itu sekali yang lewat? Wah, kan itu ya. Kalau 60 menit 1 jam, betul? Kali 24, tolong bantu dihitung biar gampang Pak Muhammadnya. Swidak ping 24. Satu 44. Jadi 144 kali toh. Oh 1000. Oh. Pada tadi kan 350 saja. Gitu. Artinya apa? Kalau per menit terlalu lama ya. Berarti dibagi lagi Pak. Per detik. Udah rasa bingung Pak Bu. Artinya selalu dilihat, selalu dicatat, dihapus, tetapkan, rubah, hapus, catatan, Masya Allah. Ya, untuk memberikan gambaran tentang Lauhul Mahfuz, catatan. Ya, Pak Bu, Masya Allah. Jadi kalau dalam satu hari sebanyak 360 kali, berarti Pak selalu nggak lepas dari perhatian Allah. Termasuk tadi Pak, mana yang dicatat, mana yang dirubah, mana yang ditetapkan. Nah, Masya Allah Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu, bahwa kita, usia kita, kegiatan kita, nasib kita, rezeki kita selalu dalam pantauan Allah. Termasuk doa kita, kapan, berapa, di mana, silaturahim dan sedekahnya. Karena Bapak itu semuanya nanti kita aturkan, termasuknya akan bisa berubah takdir. Doanya, sedekahnya, silaturahimnya, itu kan. Dan banyak amal soleh yang lain yang bisa berubah takdir. Berarti Pak Bu, Masya Allah, segitunya. Kalau kita pahami positif, segitunya perhatian Allah pada kita hambanya. Ya. Nggak ada yang luput Bapak Ibu dalam pantauan Allah. Termasuk kita yang ingin kebaikan tadi, yang terus berdoa, yang terus ikhtiar dengan silaturahim sedekahnya. Ini menjadi perhatian Allah. Jemaah Bapak Ibu, Allah mentika, Allah berfirman yang diskusi, Allah lebih mengutamakan, Allah lebih mendahulukan
kasih sayangnya daripada murkanya. Nah. Sabaqat atau ghalabat rahmati ala ghadabi. Lebih aku prioritaskan, kata Allah, kasih sayangku daripada murkaku. Artinya apa, Bapak Ibu? Artinya apa? Dahulu Allah yang Maha Kuasa punya hak prerogatif, biar keren bahasanya. Suka-suka Allah. Mau mencatat apa? Itu hak Allah. Maka Allah mengatakan, aku lebih mengutamakan kasih sayangku. Berarti qadar Allah ada catatan yang nggak baik. Catatan yang nggak baik. Itulah ketetapan Allah. Contoh, fulan fulana jam anu tempat anu kesenggol. Halo? Kesenggol saja, bukan ketabrak ya. Kesenggol terendam. Itulah gak baik, Bapak Ibu. Iya tak? Allah mendahulukan kasih sayang. Masa ada hambanya kesenggol? Allah menunggu. Apakah hari ini, malam tadi, pagi tadi, ada doanya, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata. Lanjut. Di dunia wal akhirah. Iya apa iya? Iya atau enggak iya? Iya. Kok lupa kita ya? Iya, Pak. Itu aturan kita, ya Allah. Mohon afiat apa? Sehat. Kesejahteraan, kesehatan. Masuk, ternyata iya, Pak. Udah, hapus saja. Apanya? Tadi yang kesenggol tadi, Pak. Ya, Masya Allah. Ya, Bapak Ibu, ini masih prolog ya, belum mulai ngaji ya. Ini gambarkan betapa itu lahir mahfuz itu luasnya, Pak Bu. Di sana semuanya catatan takdir, semua hamba makhluknya, semua ciptaannya. Yang subuh tadi, Pak, Masya Allah, hujan lebat. Halo? Iya. Takdir enggak? Takdir. Takdir juga. Berangkat ke masjid enggak? Berangkat. Takdir. Ikut kultum enggak? Kultum. Esok masih mendung ngaji enggak? Enggak ada yang luput, Pak, Masya Allah. Ikut takjilan takdir ya? Ikut takjilan takdir. Oh ya. Ya enggak berangkat, ada juga catatannya. Semuanya, Pak. Gitu. Tapi tadi, kan Allah itu lebih mendahulukan rahmatnya, maka tidak luput dari pantauan Allah dalam sekejap pun. Halo, ini sama dengan Bapak Ibu mirsani HP. Halo, apa Bu Pak? Mirsani HP. Ada apanya HP-nya? Halo Bu, ada apanya ya? Anak barep laki lopo, anak yang kedua, ketiga, keempat. Ada Pak Bu? Itu enggak? Ibu? Pura-pura enggak tahu. Punya grup keluarga tuh? Loh, tenang tuh. Kenapa? Itu perhatian kita orang tua kepada siapa, Pak? Putuku lagi lopo yo, anakku lopo yo. Udah buka belum ya? Sudah sahur belum ya? Udah mandi belum? Itu baru keluarganya. Baru keluarga, belum grup al-merah ngaji porayo. Betul. Kenapa, Pak? Oh, ini menunjukkan perhatian kita kepada keluarga. Allah, Masya Allah. Sampai dedaunan yang gugur, entah berapa itu, gak luput dari pantauan Allah atau ilmu Allah. Ya, Bapak Ibu, di Qadimah, semoga kita masuk ayat yang pertama, yamhullahu ma yasha'u wa yusbit wa indahu umul kitab. Allah menghapus
menetapkan takdir apapun yang Allah kehendaki, dan Allah tetap mengukuhkan, menetapkan apapun yang dikehendaki. Di sisi Allah ada kitab Lauhil Mahfuz, mana yang dirubah, mana yang dihapus, mana yang ditetapkan. Bapak Ibu, makin dengan motor malah mumpet. Ya, jadi rangkumannya Bapak Ibu ya, ada 3 pendapat ahli tafsir yang semuanya sumbernya para sahabat Nabi. Yang semuanya para sahabat Nabi. Yang pertama tadi Bapak Ibu, ini pendapat Umar bin Khattab dan Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Ya. Ini disimpulkan oleh ulama. Beliau berpendapat semua takdir Allah, apapun aku, bisa berubah, bisa berubah. Alhamdulillah. Halo Bu, Pak. Alhamdulillah. Artinya apa? Ada peluang, ada kesempatan. Tentu dengan ikhtiar kita, dengan doa kita, dengan silaturahim kita, dengan sedekah kita, dan dengan semua amal soleh kita, Bapak Ibu. Ya. Kita pribadi. Yang lain, karena mungkin doanya orang lain, doanya orang tua, doanya suami, doanya istri, doanya kerabat, doanya banyak Pak, Masya Allah. Jemaah, Bapak Ibu, kata Nabi, jangan pelit dalam doa. Jangan pelit. Artinya apa? Doakan semuanya. Doakan semuanya. Minimal doa mohon ampunan. Minimal. Allahumma firil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Berarti mukmin sejagat, Pak. Halo? Mukmin seberapa? Itu minimal. Doa mohon ampunan, doa mohon keselamatan. Keselamatan untuk siapa? Ya pasti dirinya yang pertama, berikutnya keluarganya, berikutnya jamaahnya, berikutnya semuanya. Bapak Ibu, halo, rahasia ya, rahasia ya, Bapak Ibu, maaf. Kalau kita lihat teksnya hadis, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi Sorry. Apa artinya? Saya. Aku, saya. Allah, sehatkan badanku, sehatkan pendengaranku, sehatkan penglihatanku. Aku. Kenapa tidak? Allahumma afina fi badanina. Allahumma afina fi asma'ina, Allahumma afina fi absarina, la ilaha illa anta. Ya Allah, sehatkan badan kami, sehatkan pendengaran kami, sehatkan penglihatan kami. Jemaah, rahasia ya. Kalau waktu itu kita dengan yang baca, ingat Pak Mustafa, yang sehat penglihatannya, Masya Allah. Halo, saya nggak ngerti. Doanya yang kabul.
Ya Allah sehatkan badan kami. Kami siapa? Semuanya kita. Kenapa tidak? Bapak Ibu ini maaf, saya harus matur ijtihad saya. Ya, biar enggak kehilangan apa-apa bahasanya jauh-jauh. Tidak kehilangan pakem. Ya, pertama, Allah ma'afini fi badani. Allah ma'afini untuk saya. Ingat keluarga. Halo? Ingat keluarga. Allah ma'afina fi abdani. Ingat istri, ingat anak-anak, ingat cucu, ingat keluarga, ingat jamaah, masuk semuanya. Jamaah, tergantung apa? Hati dengan. Nanya itu siapa? Hah? Nanya itu siapa? Ya. Kenapa? Apa? Ya tadi. Takdir bisa berubah. Langsung Pak saya ambil kesimpulan. Saya jujur. Ini pilihan saya. Dapat yang pertama. Kan kita punya hak Pak, memilih. Memilih apa? Pendapat. Semuanya baik Pak, Masya Allah. Hanya kita punya pilihan, tentu ada dasar-dasarnya. Saya memilih Bapak Ibu pendapat bahwa takdir semua bisa berubah. Sehingga tergantung kita. Sudah dibuka Pak, peluang untuk atau kesempatannya. Takdir apapun Pak Bu. Termasuk ajalnya, termasuk rezekinya, termasuk semuanya Pak, jodohnya, kesehatannya Pak, bisa. Ya. Ini pendapat tadi Pak, sumbernya siapa?